pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus Prodi D3 Keperawatan Blitar. Bagaimana cara mengenal nilai budaya dan etika kehidupan kampus Prodi D3 Keperawatan Blitar? 1. Tujuan pengenalan kampus. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal berikut. Kebudayaan, nilai, dan etika. 1. Memahami keberagaman budaya yang ada di lingkungan kampus dan menghargai nilai-nilai budaya yang beragam. 2. Menyadari pentingnya nilai-nilai seperti rasa hormat, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kehidupan kampus. 3. Menerapkan etika dalam berinteraksi dengan dosen, rekan mahasiswa, dan staf kampus. Budaya kampus dan etika keilmuan. 1. Memahami budaya kampus yang khas, termasuk norma-norma dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan akademik. 2. Menyadari pentingnya etika keilmuan, seperti integritas akademik, penelitian yang jujur, dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual. Hak dan kewajiban mahasiswa. 1. Mengetahui aturan dan kebijakan yang berlaku di perguruan tinggi terkait hak dan kewajiban mahasiswa. 2. Memahami pentingnya patuh terhadap aturan akademik, tata tertib kampus, dan kode etik keperawatan. Melalui pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus, mahasiswa diharapkan dapat menjadi individu yang berbudaya, memiliki kesadaran moral, dan menjunjung tinggi etika kehidupan kampus. Pemahaman ini akan membantu mahasiswa berinteraksi dengan baik dalam lingkungan kampus, menghormati keberagaman, dan menjaga integritas akademik serta etika profesi keperawatan. 2. Aspek perilaku, nilai budaya dan etika kehidupan kampus. Budaya kampus mencakup berbagai aspek perilaku dan nilai yang ada dalam lingkungan akademik. Contoh budaya kampus. Budaya akademik. 1. Mengutamakan kegiatan akademik, seperti pembelajaran, penelitian, dan pengamas. 2. Mendorong kegiatan belajar yang aktif, diskusi, dan refleksi dalam proses pembelajaran. 3. Menjunjung tinggi nilai keilmuan, seperti kejujuran, kebenaran, dan keobjektifan. Budaya intelek. 1. Mendorong pemikiran kritis, analitis, dan kreatif dalam menghadapi masalah dan tantangan. 2. Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, argumentatif, dan reflektif. 3. Menghargai pengetahuan dan pengembangan intelektual sebagai bagian integral dari kehidupan kampus. Budaya kritis. 1. Mendorong mahasiswa untuk menganalisis informasi secara kritis dan mengembangkan sikap skeptis terhadap klaim tanpa dasar. 2. Memupuk kepekaan terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya yang relevan dan mempromosikan dialog dan diskusi yang kritis. Budaya inovatif. 1. Mendukung dan mendorong inovasi dalam berbagai bidang, seperti penelitian, teknologi, dan pemecahan masalah. 2. Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan, proyek, atau program inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Budaya teknologi. 1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam pembelajaran, penelitian, dan administrasi kampus. 2. Mengintegrasikan teknologi sebagai alat pendukung dalam proses belajar mengajar, komunikasi, dan pengelolaan informasi. Budaya bersih. 1. Menjaga kebersihan lingkungan kampus dan menghargai keindahan serta kebersihan sebagai nilai yang penting. 2. Mendorong mahasiswa untuk menjaga kebersihan personal, kesadaran lingkungan, dan partisipasi dalam kegiatan kebersihan kampus. Budaya-budaya tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungan kampus, mempromosikan pembelajaran yang holistik, dan menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan potensi mahasiswa dalam program studi D3 Keperawatan Blitar. 3. Etik kehidupan kampus. Hal ini melibatkan nilai dan norma moral yang membentuk tata krama,
sopan santun, dan susila di lingkungan kampus. Hal ini mencakup sejumlah ketentuan yang disepakati bersama dalam bentuk peraturan yang mengatur perilaku setiap anggota kampus, baik dosen, karyawan, maupun mahasiswa, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pada setiap tindakan yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus. Beberapa hal yang dapat dicakup meliputi tata krama dan sopan santun. 1. Penggunaan bahasa yang sopan dan tidak kasar dalam berkomunikasi. 2. Menghormati privasi dan batasan pribadi orang lain. 3. Menjaga etika berpakaian yang pantas dan sesuai dengan norma kampus. 4. Menjaga kerapian dan kebersihan di lingkungan kampus. Etika akademik. 1. Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan tugas akademik seperti penulisan karya ilmiah, tugas, dan ujian. 2. Mencegah plagiat dan penggunaan karya orang lain tanpa izin atau sumber yang tidak disebutkan dengan jelas. 3. Menerapkan integritas dalam proses pembelajaran dan penilaian. Etika sosial dan interaksi. 1. Membangun hubungan saling menghormati dan menghargai antara sesama anggota kampus. 2. Menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan pendapat dan kepercayaan. 3. Menghindari tindakan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Etika penggunaan sumber daya. 1. Menggunakan fasilitas kampus dengan bijak dan bertanggung jawab. 2. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kampus. 3. Menghargai hak milik orang lain dan tidak melakukan pencurian atau kerusakan. Penerapan etika kampus membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, saling menghormati, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Hal ini juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik pada setiap anggota kampus serta membangun reputasi positif institusi pendidikan. 4. Bentuk dan jenis etika kehidupan kampus. Etika perkuliahan. 1. Kehadiran tepat waktu. Dosen dan mahasiswa diharapkan datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, termasuk tempat, hari, dan jam perkuliahan. 2. Toleransi keterlambatan biasanya ditetapkan, misalnya 10 menit. Jika dosen terlambat, mahasiswa memiliki hak untuk meninggalkan ruang kuliah dan absensi tetap berjalan. Namun, jika mahasiswa terlambat 10 menit, mereka tidak diperkenankan masuk ruangan. Etika berinteraksi di kelas. 1. Menghormati dan mendengarkan dengan baik. Mahasiswa diharapkan menghormati dosen dan rekan mahasiswa dengan mendengarkan dengan baik saat ada yang berbicara atau memberikan penjelasan. 2. Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi secara sopan. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi dalam diskusi, tetapi harus dilakukan dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain. Etika penggunaan teknologi dalam kelas. 1. Menggunakan teknologi secara tepat, mahasiswa diharapkan menggunakan perangkat elektronik seperti laptop atau ponsel hanya untuk keperluan akademik yang relevan selama perkuliahan. 2. Tidak mengganggu kegiatan perkuliahan, mahasiswa diharapkan untuk tidak mengganggu perkuliahan dengan menggunakan perangkat elektronik secara berlebihan atau melakukan aktivitas yang tidak terkait. Etika tugas dan penilaian. 1. Kehandalan dan kejujuran dalam mengerjakan tugas, mahasiswa diharapkan untuk mengerjakan tugas dengan jujur, menghindari plagiat, dan memberikan kontribusi pribadi dalam mengerjakan tugas. 2. Menghargai tenggat waktu pengumpulan tugas, mahasiswa diharapkan untuk menghormati tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam pengumpulan tugas. Etika dalam diskusi dan debat. 1. Menghormati perbedaan pendapat, mahasiswa diharapkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berdiskusi secara konstruktif, tanpa melakukan serangan personal atau merendahkan orang lain. 2. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar,
Mahasiswa diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar saat berpartisipasi dalam diskusi atau debat. Absen dosen dan mahasiswa. 1. Kehadiran minimal. Dosen dan mahasiswa diharapkan memenuhi persyaratan kehadiran minimal yang seringkali ditetapkan sekitar 80% dari total pertemuan perkuliahan. 2. Titip absen mahasiswa. Jika seorang mahasiswa tidak dapat hadir pada suatu pertemuan, mereka dapat meminta teman mereka untuk mencatatkan absensi mereka. Namun, aturan yang berlaku mungkin mengenakan sanksi akademik kepada kedua mahasiswa yang terlibat jika pelanggaran ini terjadi. Peraturan mengenai absensi ini bertujuan untuk mendorong kehadiran dan kedisiplinan baik dari dosen maupun mahasiswa dalam menjalani proses perkuliahan. Melalui pemenuhan persyaratan kehadiran, diharapkan mahasiswa dapat mengoptimalkan pembelajaran dan partisipasi aktif di dalam kelas. Sanksi yang diberikan pada kasus absen titip juga menjadi pengingat akan pentingnya kehadiran pribadi dan tanggung jawab individual dalam mengikuti perkuliahan. Menyontek dan kerjasama dalam rangka evaluasi PBM. 1. Larangan bekerjasama dan menyontek. Mahasiswa dilarang bekerja sama satu sama lain, menyontek, melihat buku, ngerpek, atau melakukan bentuk kecurangan lainnya selama proses evaluasi seperti ujian atau tugas. Mahasiswa diharapkan mengerjakan evaluasi secara individu dan dengan mengandalkan pemahaman dan pengetahuan pribadi. 2. Konsekuensi sanksi. Jika ditemukan adanya pelanggaran seperti menyontek atau bekerja sama dalam evaluasi, mahasiswa yang terlibat akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap tidak pernah mengikuti ujian tersebut. Peraturan mengenai larangan menyontek dan bekerja sama dalam evaluasi bertujuan untuk menjaga integritas akademik, keadilan, dan kejujuran dalam proses penilaian. Hal ini memberikan kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mereka secara mandiri. Sanksi yang diberikan merupakan langkah tegas dalam menegakkan aturan ini dan mencegah terjadinya praktik kecurangan yang merugikan keadilan akademik. Busana kampus untuk warga kampus. 1. Sopan dan menutupi aurat. Warga kampus diharapkan berpakaian sopan, menutupi aurat, dan memberikan kesan rapi dalam berbusana. Pemilihan busana yang pantas dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma sosial diharapkan dilakukan. 2. Larangan menggunakan kaos oblong. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong sebagai bagian dari busana kampus. Pilihan busana yang lebih formal atau sesuai dengan kebijakan institusi dapat dipilih sebagai gantinya. 3. Larangan menggunakan kaos ketat bagi wanita. Wanita diharapkan menghindari penggunaan kaos yang terlalu ketat atau mengungkapkan bentuk tubuh secara berlebihan. Pilihan busana yang longgar dan tidak mencolok dapat menjadi alternatif yang lebih tepat. 4. Larangan merokok di lingkungan kampus. Merokok tidak diperbolehkan di dalam lingkungan kampus. Ini bertujuan untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan lingkungan, serta menghormati hak warga kampus yang tidak merokok atau sensitif terhadap asap rokok. Penggunaan busana yang sopan, terkesan rapi, dan menghormati nilai sosial, warga kampus dapat membangun citra yang baik dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Larangan merokok juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. Alas kaki, sepatu, dosen, mahasiswa, dan karyawan diwajibkan memakai sepatu dalam acara-acara yang sifatnya formal, seperti saat bekerja atau kuliah. Penggunaan sepatu dianggap sebagai bagian dari penampilan yang rapi dan profesional. Rambut dan tata rias rambut. 1. Rambut tertata rapi. Rambut diharapkan tertata rapi dan tidak dalam kondisi yang berantakan atau acak. Keteraturan dalam penampilan rambut mencerminkan tata krama dan kesan yang rapi. 2. Tata rias wajah yang terkontrol. Penggunaan tata rias wajah yang berlebihan tidak disarankan, terutama bagi mahasiswa yang sedang kuliah,
kecuali dalam acara resmi seperti wisuda atau kegiatan kepanitiaan lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam interaksi keilmuan dan sehari-hari, warga kampus diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar merupakan wujud dari kecerdasan linguistik dan menjaga kualitas komunikasi di lingkungan akademik. Aturan mengenai alas kaki, tata rias rambut, dan penggunaan bahasa merupakan bagian dari tata krama dan etika yang diterapkan di lingkungan kampus. Tujuannya adalah untuk menciptakan penampilan yang profesional, teratur, dan menjaga standar komunikasi yang baik antara warga kampus. Cara menghubungi dosen. 1. Mengirim pesan singkat kepada dosen. A. Pastikan waktu pengiriman pesan singkat saat jam kerja. B. Di awal pesan, menuliskan salam, misalnya, Assalamualaikum, atau Selamat pagi, siang, malam Pak, Bu, nama dosen. C. Menuliskan identitas Anda, seperti nama lengkap dan mahasiswa semester berapa. D. Menjelaskan keperluan Anda jelas dan singkat, sehingga dapat dipahami pesan Anda tanpa kebingungan. E. Menyampaikan pertanyaan atau permintaan Anda dengan sopan dan menghormati. F. Menyisipkan kata terima kasih di akhir pesan, contohnya, terima kasih atas perhatiannya, atau terima kasih atas bantuannya. Menghubungi menelepon dosen. A. Mengirimkan pesan terlebih dahulu melalui SMS WhatsApp untuk meminta izin dan kesediaan dosen untuk dihubungi atau menelepon. B. Ketika menelepon, mengucapkan salam seperti Assalamualaikum atau Selamat pagi, siang, malam Pak, Bu, menyebutkan nama dosen. C. Menyebutkan identitas Anda dengan jelas, seperti nama lengkap dan mahasiswa semester berapa. D. Menjelaskan keperluan Anda secara singkat dan jelas agar dosen dapat memahami dengan baik. E. Mengucapkan kata terima kasih di akhir percakapan, misalnya, terima kasih atas waktunya, atau terima kasih atas bantuannya. Cara menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen ini menunjukkan sikap sopan, menghargai waktu dan kesibukan dosen, serta memastikan komunikasi yang efektif dan efisien. Penting untuk selalu menjaga etika dalam berkomunikasi dengan dosen sebagai bentuk penghormatan terhadap peran dan wewenang dosen dalam pembelajaran dan bimbingan. Etika kebebasan mimbar dan tanggung jawab kampus. 1. Kebebasan mimbar sebagai wahana pengembangan kreativitas yang merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas dan menyampaikan ide-ide inovatif. Dalam konteks kebebasan berbicara, penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi. 2. Sesuai dengan eksistensi kampus sebagai lembaga intelektual dan kultural, yang harus selaras dengan identitas kampus sebagai lembaga akademik yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pemikiran kritis. Kebebasan berbicara harus didasarkan pada pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan etis. 3. Dilandasi oleh norma-norma yang berlaku, bermoral, dan etis. Hal ini penting untuk menjalankan tanggung jawab moral dan etika. Berbicara dengan cara yang menghormati orang lain, menghindari diskriminasi, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. 4. Etika kebebasan mimbar dan tanggung jawab kampus melibatkan pemahaman bahwa kebebasan berbicara harus dilakukan dengan pertimbangan etis dan tanggung jawab moral. Selain itu, dalam menyuarakan pendapat, perlu diingat bahwa setiap tindakan harus mencerminkan nilai-nilai kampus yang menghargai pluralitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 5. Tata tertib kehidupan kampus. Tenaga akademik, tenaga pengajar dan tenaga peneliti. 1. Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. 2. Menyampaikan materi pembelajaran secara jelas, sistematis, dan interaktif. 3. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan mahasiswa. 5. Menjaga etika penelitian yang meliputi integritas, kejujuran,
dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual. Tenaga administrasi, tenaga teknisi dan tenaga administrasi umum. 1. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan efisiensi. 2. Melayani kebutuhan mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ramah dan profesional. 3. Mengelola administrasi kampus dengan teliti dan akurat. 4. Menjaga kerahasiaan informasi dan data yang berkaitan dengan warga kampus. 5. Mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas administratif. Mahasiswa. 1. Menghormati dan mematuhi peraturan kampus yang berlaku. 2. Aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh kampus. 3. Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kampus. 4. Menghargai hak dan kewajiban sebagai mahasiswa serta menjunjung tinggi etika kehidupan kampus. 5. Mempertahankan dan menggunakan kartu mahasiswa dengan tepat serta tidak menyalahgunakannya. Tata tertib kehidupan kampus mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang tertib, produktif, dan harmonis. Dengan mengikuti tata tertib ini, setiap warga kampus, baik tenaga akademik, tenaga administrasi, maupun mahasiswa, dapat berkontribusi dalam menciptakan atmosfer belajar yang positif dan mendukung perkembangan akademik dan pribadi. 6. Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan ilmiah. 1. Melakukan kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang berkualitas. 2. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. 3. Menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. 4. Membimbing mahasiswa dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan dan karir mereka. Penelitian ilmiah. 1. Melakukan kegiatan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah yang ada. 2. Menghasilkan publikasi ilmiah dan kontribusi penelitian yang bermutu. 3. Mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 4. Membangun kerjasama penelitian dengan lembaga lain secara nasional maupun internasional. Pengabdian kepada masyarakat. 1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat untuk memecahkan masalah nyata. 2. Melakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan lainnya. 3. Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dengan pihak eksternal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling terkait dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan nasional. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, perguruan tinggi berperan penting dalam pengembangan dan pemajuan ilmu pengetahuan serta melayani kebutuhan masyarakat secara luas. 7. Hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa. 1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran. A. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh Polkesma sesuai program studi yang diminati. B. Hak ini mencakup akses ke materi pembelajaran, fasilitas belajar, dan dukungan akademik yang diperlukan untuk mencapai tujuan akademik. 2. Mengikuti setiap kegiatan. A. Mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti kegiatan yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. B. Hak ini mencakup partisipasi dalam seminar, lokakarya, kegiatan olahraga, organisasi mahasiswa, dan acara lainnya yang diselenggarakan oleh program studi. C. Mahasiswa juga berhak menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia di kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hak-hak ini memberikan mahasiswa akses dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terlibat dalam kegiatan yang mendukung pengembangan pribadi dan akademik. Dalam lingkungan kampus, hak-hak ini dijaga dan dilindungi agar mahasiswa dapat mengoptimalkan pengalaman dan kemampuannya selama masa studi. Kewajiban mahasiswa 1. Mengembangkan diri sesuai bidang studi yang dituntutnya. A. Wajib untuk mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam bidang studi yang dijalani, mencakup partisipasi aktif dalam pembelajaran, melaksanakan tugas akademik dengan baik, dan berusaha mencapai pencapaian akademik yang optimal. 2. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah sesuai dengan etika dan tata tertib, serta norma dan adat istiadat yang berlaku. A. Wajib untuk menjaga tata kehidupan kampus yang mencerminkan masyarakat ilmiah, dengan menghormati etika dan tata tertib yang berlaku, mencakup kedisiplinan, menghormati hak dan kewajiban warga kampus lainnya, dan berperilaku sesuai dengan norma serta adat istiadat yang berlaku di lingkungan kampus. 3. Menjaga nama baik dan keutuhan sivitas akademika. A. Wajib untuk menjaga nama baik institusi dan membangun reputasi positif melalui perilaku yang baik dan bertanggung jawab, meliputi menghindari tindakan yang merugikan institusi, menghormati hak dan kepentingan warga kampus lainnya, serta menjunjung tinggi integritas akademik dan profesional. 4. Secara aktif berperan serta dalam setiap program intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku. A. Wajib untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai program yang diselenggarakan di Prodi D3 Keperawatan Blitar, baik yang terkait dengan kurikulum, kegiatan di luar kurikulum, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Mencakup partisipasi dalam seminar, lokakarya, proyek penelitian, kegiatan sosial, kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya yang ditawarkan oleh Prodi. 5. Selalu bersikap ksatria, sopan, berbudi luhur, taat, serta tunduk pada norma-norma yang berlaku di Prodi D3 Keperawatan Blitar. A. Wajib untuk menjunjung tinggi sikap ksatria, sopan, berbudi luhur, dan taat terhadap norma-norma yang berlaku, mencakup menghormati aturan kampus, menghormati dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa, serta menjaga sikap yang sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang dianut di lingkungan kampus. 6. Menjalankan kehidupan akademik secara terhormat dan bersusila sesuai etika dan tata tertib kampus. A. Wajib untuk menjalani kehidupan akademik dengan penuh hormat dan berperilaku yang sesuai dengan etika dan tata tertib kampus, mencakup menjaga integritas akademik, tidak melakukan kecurangan dalam tugas dan ujian, serta menghormati hak-hak dan kewajiban dalam proses pembelajaran. 7. Menghormati dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa sesuai dengan etika dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus. A. Wajib untuk menghormati dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa dengan menjunjung tinggi etika dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus, mencakup sikap saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan semua anggota komunitas kampus. 8. Ikut memelihara sarana dan prasarana pendidikan serta bertanggung jawab atas kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan dari kesalahan mahasiswa yang bersangkutan. A. Wajib untuk ikut serta dalam memelihara sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kampus. Jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan mahasiswa, mahasiswa tersebut bertanggung jawab atas perbaikan atau penggantian yang diperlukan. 9. Melakukan daftar ulang setiap tahun akademik menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku. A. Wajib untuk melakukan daftar ulang setiap tahun akademik sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Polkesma, mencakup memenuhi persyaratan administrasi, pembayaran biaya kuliah, dan memastikan bahwa status keaktifan sebagai mahasiswa tetap terjaga. Dengan mematuhi kewajiban ini, mahasiswa dapat menciptakan lingkungan kampus yang harmonis, produktif, dan bermartabat. 8. Pelanggaran mahasiswa.
1. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan atau ucapan yang dapat menurunkan martabat atau wibawa alma mater. 2. Mahasiswa dilarang bertindak di luar batas kewenangan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Polkesma. 3. Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengancam keutuhan sivitas akademika. 4. Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan terganggunya kegiatan proses pendidikan, baik di dalam maupun di luar ruang kelas. 5. Mahasiswa dilarang mengikuti kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Polkesma tanpa sepengetahuan dan izin yang sah. 6. Mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran disiplin dalam kehidupan akademik dan non-akademik sehingga merugikan diri sendiri, warga kampus, atau institusi. Pelanggaran ini merujuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib, norma, dan etika yang berlaku. Penting bagi mahasiswa untuk memahami dan mematuhi peraturan-peraturan ini demi menjaga keharmonisan dan kualitas lingkungan akademik. Jika terjadi pelanggaran, tindakan disiplin atau sanksi dapat diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Pembimbing akademik. Pembimbing akademik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat akademik kepada mahasiswa dalam mencapai kesuksesan akademik. Berikut adalah tugas-tugas PAK. 1. Memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai fasilitas dan sarana yang tersedia di kampus yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan akademik dan non-akademik. 2. Membantu mahasiswa dalam mengatasi hambatan atau masalah yang mungkin muncul dalam perjalanan studinya, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. 3. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap yang baik terhadap belajar dan membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri dalam proses pembelajaran. 4. Memberikan rekomendasi mengenai tingkat keberhasilan belajar mahasiswa, misalnya untuk beasiswa atau kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang membutuhkan persyaratan akademik. 5. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian mereka menuju terwujudnya manusia Indonesia yang berwawasan, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, adat, dan lain-lain. 6. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan memberikan wawasan mengenai keilmuan agar mahasiswa dapat terus belajar sepanjang hayat. 7. Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang IP-nya selama 2 semester berturut-turut kurang dari 2 dan jumlah SKS yang dicapai kurang dari 24 SKS. Pada saat registrasi akademik, pembimbing akademik memiliki tanggung jawab sebagai berikut. 1. Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya. 2. Menetapkan jumlah kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi semester yang disusun oleh mahasiswa dalam KRS. 4. Memberikan penjelasan atas keputusan mengenai jumlah beban studi yang ditetapkan agar mahasiswa memahami dan menerima keputusan tersebut dengan pengertian yang baik. 10. Karakter yang dibangun. 1. Tanggung jawab, berani untuk mengambil risiko, mempertanggungjawabkan tugas atas diri sendiri dan tidak sering menyalahkan kekurangan pada pihak lain dan lingkungannya. Memperhatikan hal yang mungkin terjadi dari tugas yang dilakukan dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Melaksanakan tugas dengan penuh kepercayaan diri. 2. Disiplin, taat terhadap ketentuan yang ada, serta mampu menjalankan ketentuan tata tertib yang berlaku, kehadiran dalam menyelesaikan tugas. Pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk yang ada baik berupa teori, tata tertib dan ketentuan lain. 3. Kepemimpinan, mampu bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas dan menyadari bahwa tidak akan dapat berbuat banyak tanpa bantuan orang lain. Mampu memberikan motivasi kepada orang lain untuk mencapai tujuan dengan mengatur pelaksanaan tata kerja. 4. Inisiatif, mampu mengajukan gagasan bermanfaat baik untuk kepentingan kelompok atau lebih luas. Dalam batas yang wajar dapat mengatasi sesuatu kemungkinan dengan kemungkinan yang lain dan mau melaksanakan sesuatu tugas atas dasar usaha yang sesuai dengan apa yang dilakukan dan tidak hanya menunggu perintah. 5.
Kerjasama, mampu untuk menyelesaikan tugas bersama kelompok dan bergaul bersama teman, hubungan dengan bawahan maupun atasan, terutama yang berkaitan dengan tugas. 6. Prakarsa, mampu mengajukan gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau yang lebih luas. 7. Kestabilan emosi, mampu mengatasi kekurangan atau kesalahan diri sendiri, berusaha memperbaiki dan menerima pendapat orang lain, percaya diri dan dapat memutuskan atau menyelesaikan masalah yang ditemukan. 8. Asertif atau keterbukaan, mampu sabar dan bijaksana dalam berinteraksi, dapat menerima kritik, jujur dalam mengemukakan pendapat. 9. Spontanitas, kesediaan setiap saat dalam melaksanakan tugas, cepat tanggap menghadapi masalah dan mampu bertindak sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. 10. Kerajinan, mampu menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan tepat guna dalam memanfaatkan waktu yang luang untuk kepentingan tugas. Selamat, Anda telah menjadi bagian dari gerbong pembawa kebesaran bangsa Indonesia. Salam sukses, see you next time.